Dan ketika dianggap sebagai binatang dan dia melihat balik, oh saya sesungguhnya melihat manusia itu berkaki empat. Tapi apa yang diangkat Jenner di dalam cerita-ceritanya itu sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya. Bahwa membaca cerita ini adalah dalam rangka untuk menggali apa yang tersembunyi di balik cerita, pandang satu kali. Maksudnya satu kali itu yang pertama itu adalah pandangan yang jernih melihat masalah. Kalau yang kedua itu sudah disertai motif kan, seperti itu. Itulah apalagi laki-laki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Almunisan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan kali ini Bang Ipul akan membincang buku fiksi lagi. Ya. Kali ini dari Jenar Maesa Ayu. Ini dia bukunya. Judulnya Mereka Bilang Saya Monyet. Nah, ini dia covernya. Jadi ini kumpulan cerita ya. Kumpulan cerita cerpen. Jadi Bang Ipul akan membincang ini. Di sini dia, kalau teman-teman yang sudah punya bukunya itu yang baca di belakangnya sini, buku ini juga sudah difilmkan ya. Filmkan dengan judul yang sama, dan dari sini Jenner mendapatkan beberapa penghargaan untuk film itu, dan yang diangkat dari buku ini. Oke, itu saja. Silakan ke Bang Ipul langsung membincang buku ini, Mereka Bilang Saya Monyet dari Jenner Maesa Ayu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seperti judulnya ya, Mereka Bilang Saya Monyet. Padahal mungkin benar. Jadi apa di sini sebenarnya Jenner Maesa Ayu itu menyoroti ya fenomena dunia yang biasa kita sebut dengan dunia yang tidak lazim ya. Bagi orang-orang biasa ada yang melihat kehidupan seseorang itu jorok ya. Melihat kehidupan seseorang itu lebih rendah daripada kehidupan dia. Dan kehidupan itulah yang disoroti oleh Jenner Maesa Ayu ya. Kalau di tataran ini ya, pembaca, Jenner Maesa Ayu itu punya kesan penulis yang mengungkapkan sisi-sisi banalitas atau yang akrab dengan dunia hiburan malam ya. Seperti itu ya, kesannya seperti itu. Kemudian hal-hal yang tabu, yang intim, yang mengundang imajinasi negatif, yang orang sebut negatif ya. Nah, tapi sebenarnya di balik kesan-kesan yang seperti itu ya, sebenarnya ada hal yang lebih yang ingin disampaikan oleh Jenner dalam salah satunya dalam kumpulan cerpen ini. Jadi itu juga kembali dari cara orang melihat satu bacaan. Ketika dia secara harfiah atau secara tekstual melihat bacaan itu sekedar apa yang tampak, ya kan? Itu memang nanti pinggirannya ujung-ujungnya akan masuk kepada hal-hal yang keras. Karena yang dilukiskan itu hal-hal yang begitu. Tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam ya,
melakukan pembacaan tingkat 2, tingkat 3 ya. Nah, itu bisa kita tangkap bahwa ada satu masalah sosial yang sedang dikritik melalui cerpen ini. Nah, misalnya kita bisa review kemarin ada bincang bukunya siapa? Umberto Eco tentang interpretasi teks, ya kan? Ya kan, menemukan makna teks di balik kode-kode yang ditampilkan oleh penulis. Nah itu. Nah di sini seperti dia katakan, mereka bilang saya monyet, ya kan? Jadi mungkin kita akan membahas lebih banyak tentang cerita awal, ya, walaupun nanti akan disinggung cerita di belakang ini seperti apa. Nah jadi mereka bilang saya monyet itu, ya begini ya, untuk perasaan seseorang itu memiliki posisi, ya, kedudukan, atau dia merasa lebih terhormat dengan orang lain dibanding orang lain, terkadang memandang orang lain dengan sesuatu yang rendah, ya kan? Pada level yang lebih rendah lagi, lebih ekstrim, orang itu diperdikatkan dengan binatang, ya kan? Nah, karena begitu kan, itu kan juga seperti makian ya, binatang, ayam, sapi, kan, seperti itu kan. Jadi binatang ini awalnya dia hanyalah seekor hewan kan, seekor hewan. Tapi ketika dia dilekatkan kepada pribadi manusia, itu manusianya menjadi rendah gitu, menjadi tidak terhormat. Jadi di sini hewan digunakan untuk menandakan manusia, bahwa yang menggambarkan itu sebagai levelnya. Misalnya kan kalau di dalam Al-Quran ada dikatakan mereka itu lebih rendah daripada binatang kan. Jadi seperti itu. Nah di sini kata-kata itu dimainkan. Jadi Jinar Maisai dia bikin adegan, ya. Nah jadi dia berperan sebagai orang yang dianggap rendah, ya kan? Dan ketika dianggap sebagai binatang dan dia melihat balik, oh saya sesungguhnya melihat manusia itu berkaki 4. Jadi dia melakukan sindiran balik. Dia bukan melihat dari posisi tinggi, melihat orang yang rendah sebagai binatang, tapi dia memposisikan diri sebagai orang yang disebut binatang dan melihat orang ke atas juga. Ya memang begitulah manusia kan. Yang di sini bagus sekali ya kata-kata pembukanya itu dibilang sepanjang hidup saya melihat manusia itu berkaki 4. Kan begitu kan. Nah berkaki 4, berkepala sapi, berekor kalajengking kan, berkepala ular dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan wujud yang asli kan dalam cerpen, meskipun ini fiksi. Tapi yang dimaksud dengan ular, kalajengking, dan sapi itu bukan bukan hewan-hewan sapi itu, tapi itu sebenarnya sebagai penggambaran ya, metafor. Jadi saya melihat orang yang berkepala ular itu bagaimana sifatnya kan? Jadi dilekatkan seperti itu. Nah itu di situ dia bercerita gitu ya. Ini kemudian wanita berkepala ular itu datang kepada saya atau kemudian laki-laki berkepala buaya gitu kan, sama seperti itu. Nah kemudian dia mengeluarkan gugatan dalam menceritakan itu. Misalnya dia bilang, ketika saya mengatakan bahwa saya juga manusia, saya ini manusia. Jadi orang-orang itu berkata kalau manusia harusnya punya hati. Toh? Kalau yang dimaksud dengan hati itu adalah perasaan, toh? Jadi ketika mereka mengatakan manusia itu punya hati dan hanya mereka yang manusia, saya monyet, kan? Kan seperti itu. Apakah mereka tidak merasa? Toh? Apakah mereka tidak tahu perasaan saya?
Seperti itu. Apakah tidak mereka tidak akan merasakan kalau saya ini kan sedang direndahkan. Nah, padahal mereka manusia itu harus punya hak, perasaan. Nah, begitu juga dia katakan, oh tidak, saya ini manusia, saya bukan monyet. Tapi dia bilang manusia itu harus punya otak. Jadi Jenner katakan lagi, dia bilang kalau misalnya otak itu yang dimaksud adalah pikiran, kenapa mereka tidak memikirkan bahwa kata-kata yang mereka keluarkan itu akan menyakiti hati saya, kan gitu kan? Jadi di situ sebenarnya kalau begitu otak dengan hati itu apa? Kan seperti itu kan. Nah, makanya itu dia sebut bahwa apa namanya? Manusia itu yang dia lihat adalah berkepala buaya, berkepala ular, dan berkaki 4. Itu yang dia saksikan karena seolah-olah manusia itu begitu, ya. Nah itulah. Jadi apa namanya? Dia bercerita seperti itu, kan? Ya kan? Sebenarnya ada yang ingin dikritik, meskipun misalnya latarnya di sini kan di dunia di diskotik kan, di bar, ya, atau tempat hiburan malam, latar ceritanya di situ. Nah, latarnya memang ciri khasnya siapa? Jenner itu di dunia yang seperti itu kan. Tapi isi ceritanya itu sebenarnya bukan itu, ya kan? Yang dia soroti itu kehidupan di masyarakat itu yang gimana. Yang ketika kita direndahkan itu dilihat sebagai binatang, tapi ketika kita lihat dari sisi sebaliknya, yang binatang itu siapa? Binatang itu bagaimana? Yang manusia itu gimana? Ya kan? Ketika orang lain direndahkan, oh, kamu perilakumu seperti binatang. Tapi apakah dia tidak sadar bahwa dia mengatakan itu? Apakah dia masih berperilaku sebagai manusia yang punya perasaan dan punya pikiran? Nah, itulah yang sebenarnya ingin digugat oleh Jenner. Dan selanjutnya juga ada cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang anak ya, yang latar belakang keluarga yang orang tua itu bertengkar kemudian pisah atau hidup sebagai single parent, ya, dan memiliki anak perempuan. Dan si orang tua menjalin hubungan asmara dengan lelaki baru. Jadi ini mengingatkan kita seperti apa yang dilukiskan oleh Francis Fukuyama kemarin ya di Great Disruption itu. Salah satu penyebab kehancuran disrupsi masyarakat itu karena adanya itu ya, single parent yang menjalin hubungan baru dan tidak memikirkan keberadaan anak, dan akhirnya yang terjadi yang di sini yang dia ungkap adalah unsur bagaimana pelecehan itu terjadi, ya kan? Bagaimana perasaan-perasaan seorang anak yang menghadapi orang tua seperti itu. Nah, misalnya seorang ibu kebanyakan yang seorang ibu yang ditinggalkan oleh ayah atau suami kan, dan dia di sini Jenner itu mengisahkan tentang anak yang ditinggalkan itu, bagaimana si anak kehidupannya dia dari sudut pandang anak. Jadi kan orang tua punya hak ketika dia bercerai kan, dia bisa bebas memilih yang lain untuk menemani dia hidup. Tapi persoalannya ada anak yang ditinggalkan. Anak ini juga punya perasaan dan punya pikiran sendiri. Ya. Dan bagaimana jadinya ya, di sini Jenner itu sebenarnya menghadirkan bayangan kita bagaimana seandainya kan. Inilah seandainya yang akan terjadi kalau misalnya orang tua memutuskan untuk menjalin asmara dengan pasangan yang baru tanpa mempertimbangkan tanpa bermusyawarah dengan anak, maka inilah yang terjadi. Tapi Jenner itu tidak mengatakan seperti itu, dia menggambarkan itu lewat cerita. Nah, cerita seperti itu.
Jadi kalau bagi orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang disiplin dengan apa secara rigid ya, eh, berakhlakul karimah, ya kan, orang yang Tokoh soleh cerita itu ya, harus apa soleh, akan memandang cerita ini adalah cerita yang terkutuk karena dia akan memancing imajinasi negatif atau memancing pikiran kita untuk berpikiran yang tidak ya kan, imajinasi ya liar. imajinasi liar yang akan memancing syahwat tertentu. Tapi sebenarnya kalau kita tidak memikirkan hal itu tapi kita melihat sesuatu yang bersembunyi di balik cerita kan, yang seperti yang dikatakan Husserl kan, ada yang fenomena, ada yang nomena, ya kan? Yang fenomen dan nomen, yang tampak dan apa ya sesuatu yang berada di balik penampakan itu sebenarnya apa? Ya, tapi apa yang diangkat Jenner di dalam cerita-ceritanya itu sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya kan. Ya, yang lumrah. Iya, sebenarnya kita sudah sering melihat yang seperti itu terjadi di masyarakat kita, hanya saja untuk membaca hal-hal yang semacam ini yang didetailkan semacam itu orang-orang pembaca kita itu masih menganggap ini hal-hal yang tabu untuk diangkat dalam lagi-lagi terbentur buku, soal dalam masalah moral, ya kan? Iya. Jadi apa yang disebut dengan moral itu? Moral itu kalau dalam masyarakat kita adalah sesuatu yang tidak menampilkan yang tabu, yang menampilkan yang kurang ajar, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai standar moral, moral itu menunjukkan apa yang benar itu sudah moral, kan? Kenyataannya begini kok, ada cerita yang begini. Tapi walaupun mungkin di sini agak ekstrim ya, ada kejadian. Tapi apa cara untuk mengungkapkan secara apa namanya, dengan bahasa sastra, ya, dengan memainkan sudut pandang itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang istimewa dari cerita ini. Saya ingat juga ada cerpennya Jenner yang judulnya Moral juga. Ya. Yang mungkin kalau tidak salah awal-awalnya itu moral dijual 5.003 di mall. Jadi kayak begitu bahasa-bahasanya. Jadi memang apa namanya, lagi-lagi terbentur, pembaca akan terbentur dengan hal yang seperti itu. Tapi kita sarankan ya, membaca itu jangan melihat apa yang tampak. Apalagi kalau mengharapkan cerita itu harus bermoral dalam arti sesuai dengan bayangan kita begitu, ya kan? Jadi kalau kita misalnya menerima cerita hanya yang bermoral saja, artinya itu bisa jadi masuk kepada satu anomali moral yang lain, yaitu kita menyembunyikan ya fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kita. Jadi di kehidupan ini tidak selalu berlangsung sesuai dengan apa yang kita sebut dengan syariat itu, apa yang kita sebut dengan tujuan-tujuan syariat. Tapi memang kalau dalam agama kan yang begitu harus diupayakan, ya kan? Tapi dalam kehidupan sendiri, ya kan, unsur-unsur yang mendampingi apa yang benar itu selalu muncul, dan itu menjadi apa namanya, itu yang selalu dinafikan oleh penulis-penulis lain. Tapi kalau Jenner yang dia ungkap itu sisi yang apa namanya, berlawanan dengan yang baik dalam perspektif kita, ya. Dan itu kemudian akan dibongkar apa sebenarnya masalahnya apa. Apakah memang selamanya orang yang berada di dalam dunia malam ya, itu tidak ada hal yang bisa kita selamanya, artinya sudah final kita hukumi sebagai murni apa namanya, murni dorongan kesenangannya dia. Apakah tidak ada apa namanya, paksaan ya, ada satu keadaan yang memaksa seseorang itu untuk berbuat seperti itu, ya kan? Misalnya begini, kita melihat orang yang kehidupannya
tidak seperti kita yang yang misalnya ahli ibadah tuh, yang akhlaknya baik. Ada orang yang terpaksa hidup dalam kebejatan karena mungkin tuntutan ekonomi. Nah, tapi bukan perbuatan itu yang kita benarkan. Hanya saja faktor yang membuat kenapa orang itu bisa hidup di dunia ini, di dunia yang disebut dengan dunia yang dikonotasikan dengan binatang tadi, ya. Dunia itu, ya, apakah sesuatu itu, ya, tidak bisa kita bongkar, ya kan? Tidak bisa kita perbaiki. Maksudnya tugas siapa yang mengungkapkan faktor-faktor itu kalau bukan terus tulis seperti ini, ya kan? Seperti misalnya kejadian-kejadian tadi, cerita-cerita tadi yang berbicara latar keluarga, ya kan? Alih-alih cerita itu ingin mengajak pembaca berfantasi, tapi sebenarnya dia di balik dari itu, ya, dia mengajak pembaca untuk menyelami masalah keluarga yang terjadi, ya. Karena tidak semua keluarga di masyarakat kita itu ada keluarga Ya, cemara. keluarga cemara yang Tidak lengkap, semua keluarga harmonis. lengkap, ibu bapaknya ada, masalah keluarga tidak ada, perceraian yang bercerai begitu saja, yang tidak ada masalah, ya kan? Tapi masalah-masalah seperti ini tuh, ya, yang selalu menjadikan anak sebagai korban, itu tidak diangkat di dalam. Apalagi kalau misalnya terjadi pelecehan dari misalnya pasangan orang tua yang menikah dengan orang tua. Dan di sini sudut pandangnya dari si anak. Pandangnya dari si anak. Ya. Dan cerita itu berulang, ya. Nanti pembaca Teman-teman bisa langsung bisa baca, ya. baca. Dan itu saja mungkin yang akan kita sampaikan. Ya. Ya, jangan kaget membaca ini karena ada banyak adegan-adegan yang sebenarnya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh orang di bawah umur. Iya, tapi di sini ada kodenya juga. Di buku ini ada kodenya. Ya, dewasa. Iya. Tapi juga untuk orang yang sudah di atas dewasa harus lebih dewasa dalam membaca ini, dalam arti yang seperti disebutkan tadi, bahwa membaca cerita ini adalah dalam rangka untuk menggali apa yang tersembunyi di balik cerita dan bukan berfantasi karena permukaan cerita, begitu, ya. Apa yang ditampilkan secara harfiah oleh cerita itu. Baik, itu saya. Tergantung bagaimana Ya, orang tergantung itu melihat. Kalau dia pikirannya selalu ke negatif, maka yang akan dia lihat yang negatif. Dia akan membayangkan sisi-sisi itu. Kalau yang dia pikirkan adalah yang positif, maka yang positif yang akan dia lihat. Ya, itu. Mungkin begitu. Itulah mungkin yang disebut oleh agama sebagai jangan itu, ya. Memandang itu cukup pandang satu kali. Maksudnya satu kali itu yang pertama itu adalah pandangan yang jernih melihat masalah. Kalau yang kedua itu sudah disertai motif, kan, seperti itu. Itulah. Apalagi laki-laki, ya. Laki-laki kadang gitu. Ya, seperti ini diceritakan di buku ini. Baik, itu saja yang sempat kita bincangkan pada kesempatan kali ini, ya. Teman-teman bisa baca, cari sendiri bukunya, dan ini sebenarnya asik dibaca. Ya, bisa sekali duduk sebenarnya. Bisa sekali duduk. Ya, karena cerita-ceritanya itu ini bikin tidak bisa berhenti begitu. Terus kalau belum selesai ceritanya. Apalagi kalau teman-teman menemukan dia punya gugatan-gugatan itu, ya. Iya. Itu Gugatan-gugatannya itu luar biasa. Penuh pertanyaan. Baik, kita tidak bisa menilai apakah ini memenuhi unsur sastra atau tidak karena kita bukan jurusan sastra, kita hanyalah pembaca yang mempresentasikan bacaan. Baik. Terima kasih sudah mengikuti kami di video ini, bincang buku kali ini, dan ini Jenar, buku-buku Jenar, cerita-cerita Jenar. Jadi teman-teman juga bisa cek mau tahu
Jenar Mesayu itu seperti apa, silakan langsung dicek di Instagram. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai di sini dulu bincang buku Mereka Bilang Saya Monyet dari Jenar Mesayu. Judulnya Mereka bilang saya monyet, padahal mereka sama. Ya, padahal monyet itu tidak negatif ya. Manusialah yang membuat kata monyet itu menjadi negatif. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan penyampaian dari pengipul dan saya tadi, kami mohon maaf. Kalau dari teman-teman ada yang sudah baca buku ini dan punya perspektif lain, silakan langsung dicantumkan di kolom komentar. Mungkin kita bisa mulai diskusi tentang buku ini. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan dari penyampaian kami, teman-teman boleh perbaiki apanya yang salah. Bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Oke, dan kalau ada teman-teman yang ingin request buku, permintaan bincang buku apa yang harus kami bincang di video-video kami berikutnya, teman-teman bisa cantumkan mau buku apa, penulisnya siapa, nanti akan kami usahakan adakan bincang bukunya. Terima kasih, kami ucapkan selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.